depan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah menanti pasangan hidup sesuai waktu Tuhan. Pengkhotbah 3:11 firman Tuhan berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Boleh katakan amin? Saudara, menantikan pasangan hidup seringkali menjadi pergumulan yang tidak mudah. Ada rasa kesepian, tekanan dari lingkungan, keluarga, bahkan keraguan sendiri terhadap janji Tuhan. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Menikah bukan sekedar soal cinta, tapi panggilan hidup yang kudus dan sakral. Maka dari itu, menanti dalam iman adalah bentuk kepercayaan kita pada kedaulatan dan kebaikannya Tuhan. Menunggu pasangan hidup sesuai waktu Tuhan berarti percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah dan waktu yang tepat untuk mempertemukan kita dengan jodoh yang sesuai. Lalu sambil menanti, penting untuk mempersiapkan diri secara rohani dan emosional, serta mempercayai bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Ada amin? 5 hal yang harus kita pahami dengan perihal menanti pasangan hidup sesuai waktu Tuhan. Yang pertama, Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Yesaya 55:8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kadang kita merasa tahu siapa yang paling cocok menjadi pasangan hidup kita. Tapi Tuhan melihat jauh lebih dalam daripada sekedar penampilan atau kecocokan secara lahiriah. Tuhan tahu masa depan kita. Jadi menanti pasangan hidup berarti memberi ruang bagi Tuhan untuk memimpin, lalu memilihkan yang terbaik. Bukan hanya yang kita inginkan, tetapi yang kita butuhkan untuk membentuk kita semakin serupa dengan Kristus. Boleh katakan amin? Yang kedua, waktu Tuhan bukan waktu kita. 2 Petrus 3:8 dikatakan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, 1 hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Menanti seringkali terasa seperti penundaan. Namun dalam kerajaan Allah, penundaan bukan penolakan loh ya. Waktunya tidak pernah terlalu cepat dan juga tidak pernah terlalu lambat. Dalam penantian, Tuhan sedang mengajar kita kesabaran, ketekunan, dan mengandalkan Tuhan. Amin. Yang ketiga, penantian adalah waktu persiapan. Amsal 18:22. Siapa yang mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Sebelum Tuhan mempertemukan kita dengan pasangan hidup, Ia terlebih dahulu ingin membentuk kita menjadi pribadi yang layak, dewasa rohani, matang secara emosi, dan siap mengasihi tanpa syarat. Jangan hanya fokus menunggu pasangan yang ideal, tetapi jadilah pribadi yang ideal di hadapan Tuhan. Katakan amin. Yang keempat, jangan terburu-buru atau menyerah pada tekanan dunia. Roma 12:2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dunia mengajarkan bahwa semakin cepat menikah, semakin sukses. Tapi kita tahu bahwa keberhasilan pernikahan bukan dinilai dari waktu, tapi dari kualitas hubungan yang dibangun atas dasar Kristus. Tekanan sosial bisa membuat kita tergoda untuk memilih tanpa doa dan perenungan. Hati-hati. Keputusan tergesa-gesa bisa berbuah penyesalan yang panjang nantinya. Yang kelima, Tuhan menyediakan, bukan kita yang memaksakan. Keluaran 33:14 firman Tuhan berkata, lalu Ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Tugas kita bukan mencari-cari dengan gelisah, tapi berjalan setia dalam terang firman-Nya. Saat kita sibuk membangun hidup yang berkenan kepadanya, Tuhan sendiri akan mengatur pertemuan yang ilahi. Pasangan hidup bukan hasil perburuan, melainkan berkat yang datang tepat waktu dalam kehendak-Nya. Amin. Nah, sebagai penutup saudara, saya simpulkan, menanti pasangan hidup bisa jadi masa yang sulit, tapi juga masa yang penuh potensi pertumbuhan. Jangan isi penantian kamu dengan keluhan atau iri hati, tapi penuhi dengan doa, pelayanan, dan pengenalan akan Tuhan. Ingatlah bahwa waktu Tuhan bukan hanya yang terbaik, tetapi juga yang paling indah. Tuhan bukan sedang menunda kebahagiaan kamu. Dia sedang menyempurnakan kasih-Nya di dalam diri kamu. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.